Lebih tenang, lebih bersabar untuk Thailand. Mengatur gerak mereka ke kawasan, menembusinya dengan bijak. Untuk jaringannya ke... Dan mereka pertama sekali satu touch yang baik, combination play yang ada pada Canatip. Tetapi di sini apabila bola boleh membukakan badan dan juga membuat satu placing. Satu hantaran yang baik untuk pasukan Thailand. Reaksi media Vietnam melihat ketum PSSI-nya Thailand mengaku bangga dengan timnas Indonesia. Right under the nose of the referee as well. An upward step as Nawi Mangkualam, the massive goal for Indonesia. Only his second goal. The captain finding the back of the net. A massive wide. Again, Struik involved. Great delivery. Justin Huma to pick Olling Nando Ardi into action. Even better opportunity. Just a few minutes later, this time hit him out. This time into the side netting, denied by Nando Ardi. Equalizer, and that the best chance of the ball down Ferdinand. Wakil Presiden VFF, jangankan Vietnam, kini Thailand juga pasti susah payah lawan timnas Indonesia. Terima kasih sebagai Indonesia. Terima kasih Indonesia. Sebagai pemain untuk tanding di Bahrain dan lawan dengan baik dan semoga supaya mereka juga bisa membuat tim. Media Vietnam sindir dan bandingkan timnas Indonesia lancar lakukan proses naturalisasi, tapi Malaysia ditolak mentah-mentah. Reaksi media Vietnam melihat ketum PSSI-nya Thailand mengaku bangga dengan timnas Indonesia. Publik Vietnam menyoroti pernyataan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nual Phan Lam Sam atau Madam Phang, yang mengaku bangga dengan timnas Indonesia. Pernyataan bangga terhadap timnas Indonesia itu dilontarkan Madam Phang dalam pertemuan bersama Ketum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu. Nual Phan Lam Sam menilai kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara patut dibanggakan. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir mengindikasikan adanya potensi kerjasama di ajang internasional antara Indonesia dan Thailand. Sangat senang bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nyonya Phang, kata Erick Thohir. Keduanya membahas perkembangan sepak bola di Asia Tenggara, termasuk potensi kerja sama kedua federasi di masa depan untuk ajang internasional. Di momen inilah, Madam Phang mengaku bangga melihat timnas Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, perempuan berusia 58 tahun itu juga mengaku iri dengan Indonesia menjadi negara keempat ASEAN yang membuka kantor cabang FIFA. Publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya turut menyoroti pernyataan Madam Phang dan menyinggung kiprah timnas Indonesia. Tak ada celah untuk mencela, The Tao 247, VN seolah hanya bisa mengiyakan pernyataan yang dilontarkan Madam Phang. Media Vietnam ini mengaku timnas Indonesia lahir kembali sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara pada tahun 2024. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Madam Phang merasa bangga tim Indonesia bisa masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan bermain bagus. Dalam dua pertandingan ini, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain termasuk dua pemain naturalisasi baru, Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Peningkatan kualitas di skuad timnas Indonesia membuat lawan ketar-ketir, setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Menarik dinantikan, kejutan apalagi yang akan diberikan timnas Indonesia di ajang ini, potensi meraup 3 poin sudah di depan mata. Wakil Presiden VFF, jangankan Vietnam, kini Thailand juga pasti susah payah lawan timnas Indonesia. Impian timnas Vietnam untuk berlaga di Piala Dunia 2026 sudah terkubur usai tersingkir di putaran kedua kualifikasi zona Asia. Vietnam tersingkir usai finish di posisi ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Golden Star Warriors kalah bersaing dengan timnas Irak dan timnas Indonesia di posisi pertama dan kedua. Dua kekalahan beruntun dari Indonesia menjadi penentu kegagalan Vietnam merebut tiket ke putaran ketiga. Meski begitu, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, tidak ingin larut dalam kegagalan tersebut. VFF kini berpegang teguh pada tujuan untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2030 yang dihelat di Arab Saudi. Untuk mewujudkan tujuan itu, VFF ingin Vietnam berusaha untuk mencapai 10 besar Asia pada 2030.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden VFF Tran Antu dalam wawancara dengan VN Express. Terkait strategi untuk mencapai target tersebut, Tran Antu mengungkapkan dua rencana utama. Salah satunya adalah mengikuti jejak timnas Indonesia dengan memburu pemain-pemain keturunan di Eropa. Selain itu, Tran Antu menegaskan VFF akan mencoba untuk meningkatkan kualitas liga domestik. Tran Antu juga mengakui bahwa kebijakan naturalisasi telah meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Bahkan, ia menilai timnas Thailand sebagai Raja Asia Tenggara juga akan susah payah melawan skuad Garuda. Thailand dinilai lebih baik berdasarkan hasil kompetisi dan prestasi. Adapun Indonesia dengan kebijakan naturalisasi telah memobilisasi sumber daya yang sangat kuat dari pemain yang bermain di Eropa. Susunan pemain awal setiap pertandingan saat ini hanya memiliki 1 atau 2 pemain murni Indonesia, selebihnya merupakan keturunan Belanda. Skuad naturalisasi berkualitas Indonesia terlihat jelas mengubah korelasi kekuatan dibandingkan tim-tim lain di kawasan. Tidak hanya Vietnam, Thailand saat bertemu Indonesia juga banyak menghadapi kesulitan saat ini. Media Vietnam sindir dan bandingkan timnas Indonesia lancar lakukan proses naturalisasi, tapi Malaysia ditolak mentah-mentah. Media Vietnam, Soha VN, menyindir dan bandingkan timnas Indonesia lancar lakukan proses naturalisasi, tapi Malaysia ditolak mentah-mentah. Hal ini terjadi setelah negeri jiran dipastikan gagal untuk menaturalisasi Matsdale. Kapten tim Eredivisie, Go Ahead Eagles, itu gagal menjalani naturalisasi karena terbentur aturan FIFA. Sebab, Dale diketahui memiliki darah keturunan Malaysia dari nenek moyangnya, yakni ibu dari kakeknya. Garis keturunan ini terlalu jauh di mana FIFA hanya mengizinkan pemain menjalani naturalisasi bila memiliki garis keturunan maksimal dari kakek atau nenek. Tak ayal, masyarakat Malaysia merasa kecewa dan kesal akan hal tersebut. Berbeda dengan Malaysia, timnas Indonesia justru mulus melakukan naturalisasi ke sejumlah pemain keturunan. Terbaru, ada nama Messi Hilgers dan juga Eleanor Rejders yang baru saja resmi menjadi WNI dan siap bermain di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Bahrain dan timnas Cina. Hilgers dan Rejders menjadi pemain kesekian yang dinaturalisasi oleh PSSI sejak kepemimpinan Erick Thohir. Proses naturalisasi keduanya juga terbilang sangat cepat, yakni hanya dalam kurun waktu 1 bulan saja. Karena hal ini, media Vietnam, Soha VN menyoroti bagaimana perbedaan naturalisasi timnas Indonesia dengan Harimau Malaya. Mengikuti jejak Malaysia dan juga Cina, mereka ikut menyindir dan menyebut Indonesia berkolusi dengan FIFA untuk memuluskan semua proses naturalisasi. Tim Indonesia dituding berkolusi dengan FIFA untuk mencari keuntungan di kualifikasi Piala Dunia, ditulis Soha. Tak hanya fans Cina, fans Malaysia pun serentak menyerang tim Indonesia, ditulis Soha. Padahal, bila ditilik dari garis keturunan, pemain-pemain naturalisasi Indonesia maksimal punya darah keturunan dari kakek nenek. Hal itu sudah sesuai dengan aturan FIFA perihal naturalisasi pemain. Karena itulah Soha menyindir dan bandingkan timnas Indonesia lancar lakukan proses naturalisasi, tapi Malaysia ditolak mentah-mentah. Singgung PSSI yang charter pesawat untuk timnas Indonesia, media Cina mulai banding-bandingkan negaranya dengan skuad Garuda. Mereka enak. Media Cina mulai membanding-bandingkan negaranya dengan timnas Indonesia yang mendapat fasilitas pesawat charter untuk lakoni laga tandang. Menurutnya, timnas Cina akan menempuh waktu yang cukup lama dan menghabiskan energi karena tidak mengikuti langkah timnas Indonesia yang mencarter pesawat. Sejauh ini, timnas Indonesia telah mengumpulkan 2 poin hasil dari masing-masing skor imbang ketika berjumpa Arab Saudi dan Australia. Berkaca dari hal itu, pasukan Shin Tae-yong kini menjelma sebagai tim kuda hitam setelah sebelumnya hanya dianggap sebagai penggembira saja di babak ini. Kendati demikian, jalan terjal harus dilalui skuad merah putih lantaran dalam 2 laga berikutnya, mereka harus melakoni perjalanan tandang. Memang, jadwal yang ada cenderung padat karena timnas Indonesia akan terlebih dahulu melawat ke Rifa, markas Bahrain, 10 Oktober 2024, dan 5 hari berselang bertamu ke Qingdao, kandang Cina, 15 Oktober 2024. Tentunya dengan waktu singkat tersebut, timnas Indonesia dituntut mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, namun faktor kelelahan pasti menghinggapi para pemain. Maka dari itu, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir mengatakan jika timnas Indonesia akan bertolak ke Bahrain dan Cina menggunakan pesawat charter. Pelatih Shin Tae-yong bahkan mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang mau membantu skuad timnas Indonesia dengan menyediakan pesawat charter. Kendati demikian, langkah timnas Indonesia memakai pesawat charter justru disinggung oleh media asal Cina yang tampak merasa iri hati akan hal itu. Media 163.com menjelaskan bahwa sebenarnya timnas Cina juga ingin mengambil langkah serupa dengan timnas Indonesia yaitu memakai pesawat charter. Akan tetapi, langkah tersebut pada akhirnya urung terjadi lantaran takut memicu adanya opini negatif dari publik Cina apabila menggunakan pesawat charter.
Sebagai informasi, Cina memang tengah mendapat sorotan dari supporter sendiri karena performa anjlok negaranya, bahkan desakan mundur untuk pelatih Branko Ivankovic semakin menguat. Pelatih Vietnam remehkan timnas Indonesia. Tanpa pemain naturalisasi, mereka tidak lebih baik dari Vietnam. Pelatih Vietnam, Pham Minh Deck, meremehkan timnas Indonesia. Dia menyebut bahwa timnas Indonesia tidak akan lebih baik dari Vietnam jika tanpa pemain naturalisasi. Pham Minh Deck soroti kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dia mengakui kehadiran Jai Itzes CS sudah membuat skuad Garuda kian tangguh. Timnas Indonesia bahkan bisa mengalahkan Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhir. Teranyar, pasukan Shin Tae-yong mempermalukan Vietnam usai menang 3-0 saat berlaga di Mai Di National Stadium, Hanoi, pada 26 Maret 2024. Pertemuan itu tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, Pham Minh Deck mengakui timnas Indonesia kini kian kuat. Komposisi pemain mereka sudah memberi dampak besar ke tim, hingga di luar prediksinya timnas Indonesia bisa berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, awalnya Pham Minh Deck meyakini timnas Indonesia akan menelan kekalahan terus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana dengan skor 1-1. Lalu, hasil manis juga didapat pasukan Shin Tae-yong saat melawan Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0. Pemain naturalisasi bisa membantu mengisi kelemahan ini, ujar Pham Minh Deck. Kalau melihat timnas Indonesia, Anda akan melihat bahwa jika Anda menyingkirkan pemain naturalisasi, timnas Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam. Lanjutnya, saya pikir timnas Indonesia akan kalah saat memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi mereka mengejutkan semua orang dengan bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia. Tutupnya. Bintang senior Belanda tiba-tiba bicara soal peluang timnas Indonesia mentas di Piala Dunia 2026, tak disangka tanggapannya malah bikin. Pemain bintang asal Belanda ini bicara jujur terkait peluang timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 mendatang. Seperti diketahui, peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar setelah mereka kini main cukup baik di babak kualifikasi. Pasukan Shin Tae-yong dalam waktu dekat bakal melakoni 2 laga tandang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Mulanya, timnas Indonesia sama sekali tidak diunggulkan pada babak ini mengingat skuad STY menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma itu, timnas Indonesia juga menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu urutan 129. Bila dibandingkan dengan kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya semisal Cina yang berada di ranking 87, tentu posisi timnas Indonesia masih tertinggal jauh. Kendati demikian, timnas Indonesia tidak terlalu terpengaruh dengan faktor eksternal tersebut. Mereka justru bermain luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat berjumpa Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia mampu membuat sang lawan mati kutu hingga memaksa mereka pulang hanya dengan 1 poin. Berkaca dari kegemilangan tersebut, tim-tim papan atas Asia lainnya mulai mempertimbangkan timnas Indonesia sebagai kekuatan baru regional. Bahkan, munculnya timnas Indonesia sebagai kekuatan baru Asia sampai dibicarakan di tanah Eropa. Penggemar sepak bola di sana pun yakin jika skuad STY bisa lolos Piala Dunia. Salah satu pihak yang memberikan respons mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ialah Kevin Dix, bintang top asal Belanda. Kevin Dix merupakan pemain Belanda keturunan Indonesia, tepatnya dari sang ibu yakni Natasja Dix Bakar Besi yang berasal dari Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Ambon, Maluku Tengah. Baru-baru ini, Kevin Dix mengungkapkan ketertarikannya membela timnas Indonesia kepada media Denmark. Ia mengaku jika PSSI telah menghubunginya. Namun, di sela-sela wawancaranya bersama media Denmark, Kevin Dix lantas membicarakan peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini tengah berkembang pesat setelah diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang mayoritas dari Belanda. Hal itulah yang membuat Kevin Dix merasa yakin apabila nantinya timnas Indonesia bakal mentas di kompetisi Piala Dunia dalam waktu dekat. Timnas Indonesia saat ini menempati urutan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 2 poin. Jika dalam laga melawan Bahrain dan Cina mereka bisa meraup poin, maka bukan tidak mungkin peluang tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi lagi. Omongan jujur media Vietnam, kesal bukan main dengan sikap timnas Indonesia, katanya skuad Shin Tae-yong. Begini komentar dari salah satu media Vietnam, Soha, tentang keadaan timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia belakangan ini memang kerap mendapat sorotan dari media asing.
Satu persatu media asing, terutama yang berada di Asia, mulai melihat timnas Indonesia sebagai kekuatan yang begitu kuat. Tak terkecuali media asal Vietnam, yang kerap menganggap bahwa timnas Indonesia sebagai rival negaranya di kawasan Asia Tenggara. Maka tak heran jika media asal Vietnam begitu khawatir ketika timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam salah satu artikelnya, media Vietnam Soha mengungkapkan faktor yang menjadi penyebab kesuksesan timnas Indonesia. Faktor yang dimaksud oleh media Vietnam tersebut adalah kebijakan naturalisasi, sehingga kekuatan timnas Indonesia bisa melonjak pesat. Bagi timnas Indonesia, kesuksesan belakangan ini terkait dengan kebijakan naturalisasi PSSI, ditulis media Vietnam Soha. Media Vietnam tersebut juga mengungkapkan kekesalannya karena kini timnas Indonesia sudah mampu melampaui Vietnam dalam 3 pertemuan terakhirnya. Penambahan banyak bintang dari Eropa membantu mereka melampaui tim Vietnam dalam semua 3 konfrontasi terakhir. 1 pertandingan di Piala Asia 2023 dan 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, ditulis media Vietnam Soha. Tak berhenti sampai di situ, media asal Vietnam tersebut menyatakan bahwa sikap timnas Indonesia kini sudah berbeda jauh. Menurut media Vietnam, dulu timnas Indonesia dianggap begitu takut jika akan berhadapan dengan Vietnam. Tetapi sekarang Vietnam pun seolah bukan lawan yang sebanding dan timnas Indonesia justru menganggap levelnya sudah setara seperti Jepang. Selain tak lagi takut dengan tim Vietnam, saat ini timnas Indonesia juga bisa menantang tim Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis media Vietnam Soha. Tim Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ajang tersebut, tim asuhan pelatih Shin Tae-yong untuk sementara berada di peringkat keempat setelah 2 pertandingan, unggul atas Australia dan Cina. Selanjutnya, media Vietnam khawatir timnas Indonesia bisa melampaui Vietnam. Hanya dengan meraih 1 kemenangan lagi dalam 8 laga lagi, Indonesia sudah mengoleksi 5 poin, melampaui pencapaian lama Vietnam dan Thailand, yakni 4 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, ditulis media Vietnam Soha. Laga timnas Indonesia versus Bahrain bakal dipimpin wasit tetangga sang rival Garuda. PSSI tegaskan siap lakukan hal ini jika ada kecurangan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menegaskan PSSI sudah menyiapkan antisipasi jika timnas Indonesia menerima kecurangan dari wasit dalam laga kontra Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga away timnas Indonesia versus Bahrain bakal bergulir di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan, tersiar kabar tentang penunjukan Ahmed Alkaf sebagai wasit yang akan memimpin laga tersebut. Sebagai informasi, Ahmed Alkaf sendiri merupakan juru pengadil yang berasal dari Oman. Penunjukan wasit itu menjadi sorotan sejumlah netizen dikarenakan Oman adalah negara tetangga dari Bahrain. Hal itu tentu membuat adanya kecemasan jika wasit nantinya wasit Ahmed Alkaf tak akan bersikap adil terhadap timnas Indonesia. Kendati begitu, Sumarji selaku Ketua BTN sekaligus manajer timnas Indonesia justru memberikan respons yang berbeda. Sumarji mengaku jika dirinya percaya jika wasit Ahmed Alkaf akan bersikap adil pada laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Gini, wasit ini juga jadi perhatian kita dan tentu kaitannya dengan itu kan kepemimpinan wasit, kata Sumarji. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit itu akan memimpin pertandingan dengan fair play, ditambahnya. Namun di sisi lain, Sumarji menyebut pihaknya tak akan segan mengambil tindakan jika sang wasit dari negara tetangga sang rival itu ketahuan bersikap tak adil. Menurutnya, PSSI bakal mengajukan protes dan melaporkannya seperti yang pernah dilakukan sebelumnya akibat dugaan kecurangan wasit. Enggak mungkinlah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak, jelas Sumarji. Saya kira kalau hal itu memang terjadi, itu akan kami laporkan, protes seperti yang sudah-sudah, ditutupnya.